Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, kita bisa beribadah on-site, kita bisa bertatap muka, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan selama kita beribadah di tempat ini. Selamat datang juga buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat beribadah dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah. Kami percaya kita semua dalam kondisi sehat. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita yang kudus. Tenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala pergumulan kita. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Menyembah dan mengagumi Dia, Raja segala raja. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan
kemuliaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara besar. Amin. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melekat di dalam Dia. Itulah kekuatan yang akan terus kita pakai selama hidup kita. Amin. percaya hanya tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan merasa aman. Badai apapun boleh terjadi dalam hidup kami, masalah, pergumulan, bahkan semuanya Tuhan di luar pemikiran kami. Tapi ketika kami ada bersama dengan Tuhan, semua aman. Aman di dalam dekapan sayap-Mu. Haleluya Yesus.
Yesus untuk mengalami pribadi-Mu, mengalami hal-hal yang mustahil. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami aman, kami disegarkan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersama. Ya, sini iman kami di hadapan Kau Tuhan. Dapat Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bawa ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Lingkupi, Bapa, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, Yesus. Sayap-Mu, naungiku, yes Tuhan, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Mari kita nikmati hadirat. Kita minta lawatan Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Izinkan Tuhan memperbaharui hati kita. Tuhan berikan hati yang baik.
menikmati hadirat Tuhan. Dia pribadi yang mengasihi kita. Izinkan Tuhan memuaskan hati kita. Izinkan Dia memuaskan kita dengan hadirat-Nya. Izinkan Dia memerdekakan kita dari segala ketakutan kita. Izinkan Dia memerdekakan kita dari segala belenggu dosa yang mengikat kita. Berserulah kepadaku kata Tuhan. Berserulah kepadaku kata Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Lebih dalam lagi bawa kami.
selain pribadimu. Tidak ada hal yang kami butuhkan saat ini melebihi tuntunan dan perkenanan Tuhan. Engkau yang lebih mengenal hati kami. Engkau yang lebih tahu siapa hidup kami. Engkau yang lebih mengerti apa yang terbaik bagi kami. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan, bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan menurut apa yang kami pandang baik. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Jangan sembunyikan pribadi-Mu dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakan isi hatimu. Nyatakan isi hatimu. Kami sangat terbatas memahami firman, tapi kami tahu Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Roh Kudus Sang Guru Agung kami, yang membukakan seluruh kebenaran itu bagi kami, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Lawat setiap kami, bahkan umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming juga Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau berkati mereka. Disambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Pagi. Kok tidak semangat? Selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita sudah bisa mengikuti ibadah onsite walaupun masih sangat terbatas ya. Kita cuma dikasih kapasitas 50% dari biasanya. Kita berdoa supaya hari-hari ke depan kita bisa lebih baik lagi. Mohon maaf kalau sampai saat ini sekolah minggu belum bisa kita layani, karena memang itu peraturannya mungkin sampai kapan saya nggak tahu, tapi kita berharap waktu-waktu ke depan sekolah minggu kita juga bisa terlayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa tidak lama lagi kita akan akhiri bulan Agustus. Hidup itu begitu cepat, rasanya kok waktu itu cepat berlalu. Tanpa terasa usia semakin bertambah. Tanpa terasa orang-orang yang kita kenal sudah tidak ada lagi. Kadang saya berpikir gini saudara, apa sebenarnya yang sedang kita cari dalam hidup ini? Apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini? Atau juga akhirnya kita hanya mempersiapkan diri untuk kekekalan. Oleh karena itu, mari kita ambil waktu-waktu ke depan untuk kita lebih lagi mencari kehendak Tuhan. Kita para hamba-hamba Tuhan GKPB se-Indonesia selama 2 minggu ke depan mengambil doa puasa berantai saudara. Doa puasa berantai untuk kita mencari apa sebenarnya maunya Tuhan di dalam gereja kita, di dalam pribadi kita. Saudara jemaat yang mau ambil bagian silakan. Ayo kita ambil sungguh-sungguh, semakin melekat kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang sedang terjadi ke depan. Dan saya percaya firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, keadaan tidak semakin baik saudara. Beberapa tokoh dunia sudah memprediksi ada bencana yang jauh lebih sulit lagi dari sekedar COVID-19 saudara. Ada bencana yang jauh lebih sulit. Bahkan kalau saya tidak salah, Menteri Keuangan pun sudah pernah menyinggung itu saudara. Karena itu hari-hari ini kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada keuangan kita, kepada keluarga kita, kepada usaha kita, saudara suatu saat akan kecewa. Semuanya itu sekejap bisa hilang, bisa habis.
Biar kiranya Tuhan itu menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita, gunung batu perlindungan kita. Jangan habiskan energi kita untuk mencari rasa nyaman kita dengan uang, dengan apa saja. Walaupun itu penting, kita harus bekerja. Tapi kalau saudara bekerja hanya ingin meletakkan rasa nyaman di situ, saudara akan kecewa. Ada bencana alam yang akan terjadi menurut prediksi beberapa orang, yang jauh lebih parah sebenarnya, yang jauh lebih susah nanti. Tetapi saya percaya saudara, semua itu dalam kontrol Tuhan. Dalam kontrol Tuhan, asal kita tetap melekat sama Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Alkitab katakan rambut di kepala kita Tuhan hitung, saudara. Saudara mungkin satu rambut, sehelai rambut tidak berharga bagi saudara, tapi bagi Tuhan sehelai rambut di kepala kita itu berharga. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, asal saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, asal sungguh-sungguh. Kecuali kalau saudara di luar covering Tuhan, itu iblis yang sedang mempermainkan kita. Tetapi kalau kita dalam coveringnya Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan sedang mengerjakan perkara ilahi di balik semuanya itu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut sebenarnya. Karena kita tahu ada Bapa kita, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang mengendalikan sejarah dunia, yang mengendalikan hidup kita. Hanya orang-orang yang di luar Tuhan yang hidup dalam ketakutan. Karena Alkitab katakan kasih itu mengalahkan ketakutan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara tidak akan takut terhadap apapun juga. Oleh karena itu pada pagi hari ini tema kita adalah disegarkan, komunikasi yang menyegarkan. Bulan Agustus ini tema kita refresh, disegarkan. Kita bersyukur dengan ibadah onsite ini, mudah-mudahan kita menemukan kembali kesegaran rohani itu, kasih mula-mula yang sudah hilang. Mungkin selama ini saudara dan saya sudah mulai tawar hati dengan Tuhan. Sudah mulai, ya Tuhan itu cuma sekedar pengetahuan, sudah sekedar logika. Tapi tidak lagi kita mengalami kesegaran dengan Tuhan setiap hari, persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya setiap hari saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan jangan sembunyikan pribadimu dari saya. Jangan sembunyikan hadiratmu dari saya. Jangan sembunyikan kebenaranmu dari saya. Karena tanpa semuanya itu kita ini seperti hewan yang dibinasakan. Alkitab katakan, tanpa Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, kita ini tidak ada nilainya, saudara. Kalau saudara ingin tahu kita ini bernilai atau tidak, saudara pergi ke ICU COVID, saudara. Di situ saudara lihat manusia itu tidak ada nilai, saudara. Tidak ada nilai. Begitu orang sudah mati karena COVID, saudara, tidak ada nilai. Pemakamannya pun sangat tragis. Sekaya apapun kita. Oleh karena itu, nilai kita itu ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, ketika kita berseru dengan Tuhan, ketika kita menyatu dengan Tuhan. Komunikasi yang menyegarkan. Komunikasi itu sangat penting, saudara. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab dalam Efesus. Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 22. Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 22. Sampai 19. Bukan sampai 22. Nanti saudara baca sampai selanjutnya, saudara. Ya, yang saya catat di sini sampai 19. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama supaya telinga kita mendengar, mulut kita mengatakan, telinga mendengar, itu masuk ke dalam memori kita sampai itu menjadi iman, dan iman itu menjadi perbuatan, saudara. Ya. 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, nanti baca di rumah sampai ayat terakhir. Saudara, komunikasi itu sangat penting. Manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk ciptaan dan juga sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi, baik itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Saking pentingnya komunikasi ini, saudara, kalau kita lihat hari-hari ini ada banyak training public speaking. Bahkan di sebuah perusahaan, bagian komunikasi ini sangat penting. Bahkan di dalam bernegara sangat penting. Karena kita ini makhluk ciptaan. Kita juga makhluk sosial. Jadi kita perlu berkomunikasi yang baik, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Dampak pertama dari dosa kalau kita lihat adalah rusaknya hubungan dan komunikasi. Dampak pertama dari dosa. Makanya kalau ada dosa masuk dalam sebuah keluarga, maka komunikasi dalam keluarga itu pasti rusak. Kalau ada dosa masuk di dalam sebuah usaha, maka komunikasi di tempat usaha itu pun akan dirusak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nanti kan mereka tidak lagi punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika mereka mendengar jejak kaki Tuhan, mereka sembunyi ketakutan. Sebelumnya mereka berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Ada bahasa antara Tuhan dan manusia, dan juga antara manusia dengan sesamanya ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa, yaitu bahasa kasih. Tetapi begitu dosa masuk, Adam dan Hawa mulai ketakutan. Adam dan Hawa tidak berani lagi ketemu dengan Tuhan. Bahkan komunikasi antara Adam dan Hawa mulai rusak. Adam mulai menyalahkan Hawa. Hawa mulai menyalahkan ular. Jadi dosa itu merusak komunikasi. Kalau saudara, komunikasi kita sudah tidak baik, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, coba cek ada dosa apa di dalam yang terjadi. Apakah ada dosa iri hati? Apakah di situ ada dosa ketidakjujuran? Apakah ada dosa apa lagi? Ketidakpercayaan? Kalau ketakutan sudah mau masuk ke hidup kita, berarti ada dosa yang masuk, sehingga komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan. Dan kita temukan banyak masalah yang timbul diakibatkan miskomunikasi. Saya banyak temukan konflik-konflik dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam hubungan kerja.
Sebenarnya masalahnya itu sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Tetapi karena miskomunikasi, akhirnya terjadi konflik yang dampaknya itu fatal, saudara. Dampaknya itu sangat fatal. Dan seringkali persepsi itu mengambil peran penting di dalam miskomunikasi. Contoh sederhana. Ketika mungkin orang tua butuh bantuan anak, tetapi orang tua ini tidak menyampaikan dengan baik kepada anak. Dia hanya berpikir seharusnya sebagai anak dia membantu saya. Persepsi orang tua inilah sebenarnya yang merusak. Padahal kalau orang tua bilang, "Nak, mama butuh bantuan, papa butuh bantuan," saya yakin tidak ada masalah. Betul gak, saudara? Tetapi karena persepsi orang tua sebagai anak, kamu seharusnya membantu orang tua, akhirnya terjadilah masalah. Kalau dia jujur menyampaikan ketidaksukaan orang tua, itu masih enak. Tetapi kalau disimpan di hati, lama-lama menjadi kekecewaan, lama-lama menjadi darah tinggi, lama-lama menjadi kanker. Betul gak, saudara? Bukankah itu yang sering terjadi antara suami istri, orang tua dengan anak, antara sesama sahabat? Beberapa waktu yang lalu, salah seorang jemaat tanya saya gini, Pak Pri jarang kunjungan sekarang ya, katanya. Saya kaget, saudara. Saya kaget. Saya punya persepsi gini, ini musim COVID, saya nggak berani kunjungan. Saya nggak berani kunjungin jemaat karena ini musim COVID. Bagi saya sih oke-oke saja, jemaat pasti mengerti lah. Itu persepsi. Ternyata persepsi saya salah. Ada beberapa jemaat yang ingin kami kunjungin. Akhirnya saya bilang, saya thank you. Kejujuran beliau itu menyelamatkan saya. Kalau beliau tidak jujur, ya jemaat ini bisa berpikir Kak Fri gak peduli sama jemaat, Kak Fri ini sentimen sama jemaat. Betul gak? Akhirnya sama-sama rusak. Jadi hati-hati dengan persepsi. Ada banyak. Kalau saya mau ngambil contoh, saudara, masalah-masalah yang timbul itu karena komunikasi. Oleh karena itu kita perlu belajar berkomunikasi dengan sesama. Dengan sesama aja sulitnya minta ampun, saudara. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau saudara tidak serius membangun komunikasi dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mencari tahu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, itulah yang membuat kenapa hati kita kering. Itulah yang membuat kenapa kita mulai tawar hati. Itulah membuat kita kenapa mulai takut. Kita mulai pesimis dalam hidup. Karena kita gak bisa lagi melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena kita gak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, seserius apa kita menjalin komunikasi dengan Tuhan? Ada beberapa hamba Tuhan yang bisa bertahan di hadirat Tuhan, menantikan Tuhan bisa 5-7 jam, saudara. Kadang mereka hanya menantikan Tuhan di hadirat Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, saudara perhatikan, kualitas hidupnya sangat luar biasa. Kualitas hidup kita serta kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan, sumber segalanya. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan tidak baik, maka kita kehilangan sumber.
Minggu lalu saya sudah bagikan bagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia tuh nggak pusing mau musim panas, mau musim penghujan, mau musim dingin, mau musim salju. Dia nggak pusing, saudara. Karena dia tinggal di sumber, dia terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu mata air. Saudara dan saya kalau punya hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, terhubung dengan sumber kehidupan, maka kondisi itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Kenapa orang hidupnya seperti yoyo, naik turun rohaninya? Karena dia tidak terhubung dengan sumber. Suasana hidupnya sangat ditentukan keadaan. Kalau keadaan baik, hatinya baik. Kalau keadaan nggak baik, hatinya nggak baik. Tetapi kalau kita terkoneksi dengan sumber, dengan Tuhan, maka baik tidak baik keadaan, hatimu tetap baik, semangatmu tetap baik, kasihmu tetap baik, saudara. Relasi kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh komunikasi kita dengan Tuhan. Ada sebuah penelitian dilakukan di Amerika kalau saya tidak salah. Ada anak-anak kecil yang dibuang orang tuanya sejak lahir, sehingga mereka ditampung oleh sebuah yayasan di mana ada rumah sakitnya. Dibuat sebuah penelitian kepada 2 anak kecil, saudara, 2 anak bayi yang baru lahir. Tentu kedua anak ini masih di dalam inkubator ya untuk anak kecil itu. Daerah itulah untuk tempat anak kecil. Anak kecil yang pertama ini, anak bayi yang pertama, setiap hari dikasih makanan bergizi, tapi dia tidak pernah diajak ngomong, tidak pernah disentuh. Dia hanya dilayani makan minumnya dan semua kebutuhannya. Tetapi anak yang kedua ini makannya dikasih sederhana, saudara. Tapi selalu diajak bercanda sama perawatnya, selalu diajak ngobrol sama perawatnya, selalu diajak. Dalam kurun waktu tertentu, dalam masa tertentu, anak yang dikasih makanan bergizi tapi tidak diajak komunikasi, lama-kelamaan dia mulai kurus dan hidupnya memprihatinkan. Sementara anak yang selalu diajak komunikasi, diajak ngomong, dia bertumbuh sehat, riang, menyenangkan. Kalau saudara tidak mengajak anakmu komunikasi, jangan heran anakmu aneh-aneh. Kalau pasanganmu gak kamu ajak komunikasi, jangan heran kalau pasanganmu aneh-aneh. Kalau engkau tidak mengajak Tuhan komunikasi, jangan heran kehidupan kita jadi aneh-aneh. Ada sebuah quotes yang saya dapat dari grup WhatsApp, dan saya percaya saudara sering mendapatkan ini, saudara. Dikatakan seperti ini: orang yang berlutut pada Tuhan bisa berdiri menghadapi apapun. Ada juga quotes itu berkata gini: orang yang berlutut di hadapan Tuhan, dia akan berani menghadapi siapapun. Kalau saudara tidak punya waktu berlutut di hadapan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa menghadapi realita kehidupan dengan benar. Kalau saudara tidak punya kesempatan, punya waktu berlutut di hadapan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa berani menghadapi siapapun. Kenapa Daud punya keberanian menghadapi Goliat? Karena bagi Daud, hadirat Tuhan itu sangat penting. Sampai dia katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagi dia hadirat Tuhan itu segala-galanya. Sampai satu saat Daud pernah bilang gini, jangan angkat rohmu dariku.
Lebih baik aku dihukum tapi di hadirat Tuhan daripada aku dibuang dari hadirat Tuhan. Seberapa berharga hadirat Tuhan bagi kita? Seberapa penting hadirat Tuhan bagi kita? Kalau saudara ingin melihat kualitas hidup kita, kalau saudara ingin melihat kita kuat menghadapi masa-masa sulit ini, berlututlah di hadirat Tuhan. Saudara akan melihat kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Tidak ada hal yang membuat hati saya hancur ketika saya tahu saya gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Biasanya kenapa kita sampai gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Ada karena dua hal: dosa dan ketidaktaatan. Kalau saudara baca di kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia, kalau saya tidak salah, Tuhan katakan, aku tahu segala perbuatanmu. Tapi ada satu ayat dikatakan gini: alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin. Karena engkau tidak panas dan tidak dingin, engkau suam-suam kuku, aku memuntahkan engkau, kata Tuhan. Hari-hari ini saudara, Tuhan sedang bawa kita kepada sebuah kehidupan kekristenan, panas atau dingin. Yang suam-suam Tuhan muntahkan. Yang suam-suam Tuhan muntahkan. Makanya jangan heran saudara, orang-orang yang kerohaniannya asal-asalan hari-hari ini, mereka semakin tidak tertarik dengan Tuhan. Bisa jadi karena Tuhan sedang muntahkan mereka. Yang selama ini bermain-main dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan tutup akses bagi mereka untuk datang sama Tuhan. Karena Tuhan ingin mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Di kitab Wahyu juga dikatakan, engkau berpikir engkau kaya, engkau mengatakan bahwa engkau kaya dan memperkaya diri, tetapi sesungguhnya engkau telanjang, miskin dan melarat, kata Tuhan. Karena kamu kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula itu kita harus bangun kembali. Saudara yang pernah mengalami jatuh cinta pertama kali, saudara, jatuh cinta pertama kali, saya nggak tahu siapa saudara yang pernah jatuh cinta pertama kali. Tidak ada hal yang paling membahagiakan saudara ketika saudara terkoneksi bagi dia, dengan dia. Apakah itu saudara baca WhatsApp-nya, apakah saudara teleponan dia. Kalau kita dulu nggak ada telepon, nggak ada handphone, kita lihat atap rumahnya aja udah senang katanya. Betul apa betul saudara? Ketika kita terkoneksi dengan orang yang kita cintai, hati kita bahagia. Saudara, masihkah cinta mula-mula itu ada dalam hidupmu? Ketika saudara pertama kali jatuh cinta, yang usia-usianya seusia saya, bahkan di atas saya, yang tidak ada handphone, tidak ada telepon, ketika kita dapat surat dari pacar kita, saudara, aduh, dulu kan ada surat itu yang aromanya itu macam-macam ya. Aroma bunga lah, aroma inilah, aroma itu. Nah, yang senyum-senyum langsung kebayang langsung ke masa lalu saudara ya. Itu ketika surat itu saudara simpan dengan baik. Saudara baca kata-katanya, saudara cium aromanya, seolah-olah saudara mencium aroma pasangan saudara. Itu cinta mula-mula saudara. Masihkah saudara ketika baca Alkitab ini ada aroma Tuhan yang masuk dalam hidup saudara, dan saya merasakan, Tuhan, I love you so much. Ketika saudara menyembah Tuhan, masihkah saudara merasakan aroma Tuhan dan berkata, Tuhan, aku gak mau meninggalkan hadirat-Mu.
Yang lain sudah tidak penting bagiku, hanya Engkau. Masihkah itu ada dalam hidup kita? Kerinduan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berharga bagi kita, yang lain sudah tidak berharga lagi. Ada 5 level kedalaman komunikasi. Charles Swindoll. Charles Swindoll ini seorang hamba Tuhan dari Amerika. Ada 5 level komunikasi, saudara. Nanti saudara lihat, kalau saudara berhubungan dengan orang lain, komunikasi saudara itu komunikasi seperti apa. Dan saudara membangun komunikasi itu seperti apa. Level yang kelima, yang terakhir, yang paling rendah, itu level basa-basi. Saya ketemu dengan si A, apa kabar? Sebenarnya jawaban dia itu gak penting bagi saya, betul gak? Itu basa-basi. Mau dia bilang mau baik, mau tidak, itu gak ada pengaruh bagi saya. Pokoknya gimana kabar? Itu basa-basi, saudara. Itu level basa-basi. Kalau saudara berkomunikasi dengan Tuhan hanya seperti itu. Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih saya mau tidur, lindungi saya. Terima kasih buat bangun pagi, lindungi saya sepanjang hari. Itu level basa-basi. Sesuatu yang basa-basi lama-lama jadi basi. Kalau orang ketemu sama orang dikit-dikit, cuma tiap hari cuma dikatakan bagaimana kabar, bagaimana kabar. Begitu saudara lihat dari jauh, otak saudara apa? Basi. Kita sama Tuhan sering gitu. Levelnya itu komunikasinya basa-basi, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan berkati saya. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini, lindungi saya. Itu basa-basi. Siapa yang pernah seperti itu? Halo. Kalau engkau masih di level itu, saudara, kau tidak akan kuat menghadapi tantangan zaman ini. Saya mau kasih tahu, kau tidak akan mampu menghadapi tantangan zaman ini dengan benar. Engkau akan mudah kompromi dengan dosa. Level kedua, mengemukakan fakta. Ketemu sama orang, kita bicara tentang pandemi. Oh, hari ini yang positif sekian, yang sembuh sekian, itu fakta. Dan itu tidak perlu diperdebatkan. Oh iya, itu masih level rendahan, saudara. Ketemu sama Tuhan, cuman bilang, Tuhan, hari ini saya sakit loh Tuhan. Saya ini bahagia loh Tuhan. So what gitu loh. Orang tidak kenal Tuhan pun bisa. Itu masih level keempat. Masih rendahan, saudara. Tuhan, hari ini saya butuh uang loh Tuhan. Jadi Tuhan itu cuma sekedar tempat laporan. Dan kalau bisa bantu saya dong. Yang jadi Tuhan siapa, saudara? Kita. Dia cuma pesuruh. Itu level keempat. Level ketiga ini level lebih baik, saudara. Misalnya saya berkomunikasi dengan si A, saya bilang itu orang itu kok cantik ya. Dia bilang, oh enggak cantik, jelek biasa aja. Nah, ada mulai perdebatan, saudara. Tukar pikiran. Itu masih level 3, saudara. Tuhan, saya pingin seperti ini Tuhan. Tuhan bilang, enggak, harus seperti ini. Kayak gini loh Tuhan. Nah, mulai kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi itu masih level 3. Mulai ada komunikasi dengan Tuhan. Saudara pingin punya cita-cita ini. Tuhan bilang, nah, bukan itu yang ku kehendaki. Tapi Tuhan, saudara jatuh cinta sama si A. Tuhan, dia cantik loh Tuhan. Aku pingin dia jadi istriku Tuhan. Tuhan bilang, jangan. Bukan itu yang saya sediakan. Tapi Tuhan, tolonglah Tuhan, izinkanlah. Yus karepmu, kata Tuhan. Nanti setelah menikah 2 tahun, Tuhan kok kayak gini modelnya Tuhan. Loh, dulu kan saya sudah bilang. Ini level 3 nih, saudara. Kita kan sering ngotot gitu ya. Tuhan ngomong A, kita ngomong B. Tuhan ingin A, kita bikin B. Udah babak belur baru
Terus Tuhan piye gitu Tuhan. Loh, itu kan keputusanmu. Ini level ketiga, saudara. Biasanya orang-orang kayak gini kalau nggak hati-hati bisa bebal, saudara. Ya lebih baik lah masih melibatkan Tuhan walaupun nggak manut, saudara. Saya yakin kita banyak seperti ini. Betul apa betul? Tapi kalau di level yang kedua, kelima, keempat, dia nggak mau tahu dengan kehendak Tuhan. Nggak mau tahu. Dia nggak pusing maunya Tuhan apa. Pokoknya punyaku, pendapatku. Nah, ini egois. Komunikasi seperti itu egois. Orang-orang kayak gini nggak mungkin bisa menjadi mempelai wanita Kristus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia orientasinya dirinya sendiri. Bisa-bisa nanti di sorga dia ngatur Tuhan nanti, saudara. Yang level ketiga ini ya cuma sekedar diskusi, tapi tetap aja dia kehendaknya aja. Pokoknya kehendakku. Akhirnya sampai Tuhan hajar tempeleng. Baru, ya Tuhan aku manut Tuhan. Setelah dia baik lagi, sakarape dewe lagi. Tuhan bilang jangan nak. Allah Tuhan, pastilah Tuhan. Jadi dia merasa lebih pintar dari Tuhan. Udah ditempeleng Tuhan nanti baru, oh ya Tuhan manut Tuhan. Nah, ini level 3, saudara. Level 3. Ya. Dan ini sering perdebatan. Suka debat dengan Tuhan. Musa sempat di level ini, saudara. Ketika Tuhan suruh Musa kemana? Ke Mesir membebaskan orang Israel. Dia berdebat, Tuhan aku ini gak pintar ngomong Tuhan. Tuhan bilang aku sediakan di sana Harun. Sampai akhirnya Tuhan marah sama Musa. Tuhan buat apa sama Musa? Kusta. Tuhan kasih dia sakit kusta. Setelah dia kena kusta baru dia manut sama Tuhan. Itu pun masih sempat berdebat, saudara. Nah ini level 3, saudara. Level 2 mulai mengungkapkan perasaan sama Tuhan. Tuhan, aku ini seperti ini. Kira-kira menurut Tuhan yang terbaik apa? Wow, ini sudah mulai dalam ini, saudara. Menurutmu gimana Tuhan? Aku mau deh. Tuhan mulai menyampaikan isi hatinya kepada. Ingat Abraham? Tuhan katakan, Tuhan sampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan kepada Abraham. Di dalam persahabatan juga kan ada orang yang kayak gini. Ada orang-orang yang kita tempatkan, kita bisa bebas bercerita dengan dia. Kita nyaman bercerita. Nah ini level komunikasi tingkat 2, saudara. Tapi yang Tuhan mau tidak di sini, saudara. Yang Tuhan mau itu level 1. Seperti komunikasi suami istri, saudara. Suaminya, pisang goreng datang. Kopi datang. Jadi kita bisa mengerti perasaannya Tuhan. Kita tahu, oh Tuhan gak suka ini. Dan kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Di sini memerlukan keterbukaan, saling percaya, jujur sepenuhnya. Ini komunikasi antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang gini, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tapi biar jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Waduh, dia percaya sama Bapaknya. Dia percaya walaupun dia harus menghadapi salib, Bapaknya tetap mengasihi dia. Ini komunikasi yang Tuhan inginkan, saudara. Ini yang Tuhan inginkan antara kita juga. Saling percaya satu dengan yang lain, saling merasakan satu dengan yang lain.
Jadi ada 5 level komunikasi. Level terendah itu level basa-basi. Yang kedua cuma mengungkapkan fakta. Ya udah cuma fakta, nggak penting jawaban, nggak penting. Kalau saudara menjalin komunikasi cuma di level 2 ini, level saudara rendahan saudara. Tidak akan pernah menghasilkan apa-apa, baik terhadap orang lain, baik terhadap suami istri, terhadap anak, terhadap orang tua. Mas, saya sudah sekolah. Orang tuanya, oh ya udah. Seharusnya kalau orang tanya, gimana tadi sekolahmu nak? Gurumu gimana? Kamu dapat apa? Baru komunikasinya bagus saudara. Ma, nilaiku 9. Ya wes. Good. Itu komunikasi tingkat rendah. Tapi kalau naik ke level yang lebih tinggi, loh nak, nilaimu 9. Harusnya kamu bisa 10. Kira-kira kenapa kamu gak bisa? Mana yang sulit? Ayo kita diskusi. Wow, keren gak saudara? Ada orang tua yang kayak gitu di sini? Anak-anak coba angkat tangan yang orang tuanya kayak gitu. Beruntunglah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mulai berbagi perasaan saudara. Orang tua mulai berbagi perasaan kepada anak. Mama kok pingin kamu seperti ini ya. Tapi mas saya pingin seperti ini mah. Oke, mana jalan keluarnya? Yang terbaik mana? Tidak ngotot-ngototan. Tidak. Tapi yang terakhir itu trust. Aku percaya. Begitu juga dengan Tuhan. Kualitas hidup kita sangat ditentukan kemampuan kita berkomunikasi. Banyak orang pintar gak jadi apa-apa karena dia gagal dalam berkomunikasi. Banyak orang-orang hebat di dunia hancur gara-gara gagal dalam berkomunikasi. Banyak rumah tangga hancur karena gagal membangun komunikasi. Banyak kerohanian kita hancur karena kita gak bisa menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara ingin ingat hidup kita disegarkan, salah satunya bangunlah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan ini gak bisa dengan sembarangan, harus serius. Seperti saya menjalin komunikasi dengan istri saya, gak mudah saudara. Saya menikah 13 tahun. Tetap aja ada momen-momen tertentu saya gak bisa memahami istri saya. Gak bisa. Perlu saya masih belajar. Oh kok bisa ya dia berpikir kayak gitu ya? Kok bisa responnya kayak gitu ya? Kok dia gak bisa memahami saya di sini ya? Masih ada. Tapi harus serius mempelajarinya. Oh ternyata istri saya ini cocoknya gini. Bahkan terhadap anak pun saya berjuang. Walaupun anak itu darah daging saya, genetik saya ada dalam dia, seharusnya saya lebih mudah memahami. Ternyata enggak. Cara berpikir saya tidak sama lagi dengan dia. Bayangkan, dengan manusia pun kita harus serius sebegitunya untuk menjalin komunikasi. Kalau saudara tidak serius, gak mungkin bisa bagus. Komunikasi saudara hanya basa-basi. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Seserius apa kita menjalin komunikasi dengan Tuhan? Seserius apa kita menjalin komunikasi? Kalau saudara tidak libatkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, komunikasi saudara sama Tuhan mentok di level 2 dan 3. Tidak sampai ke dalam sahabat, apalagi mempelai. Padahal Tuhan ingin kita menjadi mempelai yang sepenanggungan, seperasaan, setujuan, sevisi. Mari kita perbaiki komunikasi kita, baik terhadap orang lain maupun kepada sesama. Orang Batak itu termasuk salah satu suku yang paling sulit dalam komunikasi. Serius. Karena kita dilatih bahasa kita itu sering bahasa sarkasme. Tahu bahasa sarkasme saudara? Bahasa sarkasme itu gini. Kalau anak kita ini gak mau belajar,
Bukan dibilang, nak kamu harus rajin belajar, enggak. Udah kamu nonton aja terus. Pasti juara kau nanti kalau nonton terus. Pasti juara, pasti hebat kamu kalau nonton terus. Itu bahasa sarkasme. Makanya orang Batak itu kalau berkomunikasi itu sulit, saudara. Kita dilatih kayak gitu. Misalnya dilihat anaknya ribut kayak gitu. Udah ayo berantem kalian. Bila perlu dikasih pisau, ayo berantem. Sampai hancur-hancuran. Itu bahasa sarkasme. Sampai di sini yang orang tua suka pakai bahasa sarkasme sama anaknya. Tuhan itu bahasanya bahasa cinta, saudara. Bukan bahasa sarkasme. Makanya orang Batak itu untuk mengungkapkan cintanya sulit. Kalau kita ada guyonan kan orang-orang dulu itu kalau ungkapan cinta gini. Dek, abang cinta padamu, ada pertanyaan? Saya mengungkapkan cinta kepada Kak Mary. Aduh, saya mencintaimu, saya sudah akan doakan kamu. Kamu berdoa, bapakmu suruh berdoa, pendetamu suruh berdoa. Kalau cocok, ayo, kalau enggak, wes. Itu cara saya mengungkapkan cinta. Serius, saya gak tambah-tambahin. Gak ada pakai bunga, gak ada pakai es krim, gak ada pakai bakso, gak ada. Saya sudah berdoa buat kamu. Sepertinya kamu jodoh saya dari Tuhan. Kalau kamu cocok, ayo jalan. Tapi kamu doa dulu. Kamu doa 1 bulan, pendetamu suruh berdoa 1 bulan, bapakmu suruh berdoa 1 bulan. Kalau tiga-tiganya cocok, kita lanjut. Kalau enggak, yowis kita gak usah lanjut. Itu bahasa orang Batak, saudara. Makanya saya ketika menggembalakan jemaat, saya sangat susah di dalam bahasa, saudara. Saudara pasti merasakan, apalagi yang awal-awal ya. Jemaat mula-mula, bahasa saya itu bahasa apa, saudara? Bahasa preman. Begitu saya lihat ada jemaat sudah mulai salah, Mas Hendrik tolong ke rumah, Bu Ani tolong ke rumah, Yuli ke rumah. Begitu sudah dapat telepon Kak Pri, udah gemetaran, saudara. Pilihan cuma ada 2, bertobat atau keluar. Waduh, ngeri. Tapi selama-lama saya belajar, oh ya bahasanya itu harus bahasa cinta. Karena Tuhan bahasanya sama kita bahasa cinta. Saudara masih ingat pemain musik pertama kita? Saat itu kita cuma punya 1 pemain musik, satu-satunya pemain keyboard. Setelah itu nggak punya pemain musik. Ketika saya tahu dia ngaco, saya tanyain, dia nggak jujur. Saya bilang pilihanmu cuma ada 2, bertobat atau keluar. Dia pilih keluar, ya udah keluar. Minggu depan baru bingung siapa pemain musik. Masih ingat itu, saudara? Saya tahu itu ya mungkin untuk level saat itu Tuhan masih memahamilah bahasa saya. Tapi ternyata saya tahu itu salah. Makanya jemaat yang lama-lama melihat saya sekarang ini, Kak Fri sekarang kok lembek sama jemaat, kok kompromi. Bukan. Ternyata ada bahasa satu yang selama ini saya tidak mengerti. Bahasa apa, saudara? Bahasa kasih. Berapa kali 1 hari mengampuni? 7 kali 70 kali. Itu bahasa kasih. Kalau dulu kan enggak. Sekali, 2 kali, 3 kali, out. Itu bahasa manusia. Tapi ketika sudah di dalam Tuhan, bahasanya bahasa kasih. Kita harus belajar itu. Komunikasi dengan bahasa kasih. Tapi bukan berarti nggak tegas. Tentu ada ketegasan. Komunikasi yang Tuhan inginkan dari kita. Perhatikan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok ranting. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Bahasa komunikasi yang Tuhan inginkan dari kita adalah menyatu dengan Tuhan. Sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan. Ini yang selalu saya minta. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendakku,
Mampukan aku untuk melihat segala sesuatu seperti Kristus melihat. Mampukan aku untuk meresponi segala sesuatu seperti Kristus meresponi. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahasa komunikasi yang Tuhan inginkan dari kita adalah berseroh dengan Dia, menyatu dengan Dia, memiliki perasaan, pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Bukankah itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin kita sama Dia menyatu, saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari baru mengikut aku. Ketika kita mau menyangkal diri kita, menyangkal segala kedagingan kita, menyangkal segala keegoisan kita, menyangkal segala hak kita, dan menyerahkan semuanya kepada Kristus, dan kita mau memikul salibnya Tuhan, salibnya kita, salib yang Tuhan percayakan, yaitu beban pelayanan yang Tuhan percayakan, baru kita punya bahasa yang sama dengan Kristus. Kalau saudara masih egois dengan keinginanmu, dengan cita-citamu, dengan ambisimu, gak mungkin kita bisa punya komunikasi berseru dengan Kristus. Setiap orang yang tidak mau kehilangan nyawanya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Nyawa itu berbicara segala keinginan, kehendak, perasaan. Komunikasi seperti ini yang Tuhan mau. Berseroh dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu tidak enak. Dan biasanya Tuhan pakai kehidupan sehari-hari. Contoh Tuhan tempatkan saudara di sebuah pekerjaan. Di pekerjaan itu saudara direndahkan, saudara nggak dianggap. Belum tentu Tuhan tidak berkehendak saudara di situ. Apa yang dialami Ayub, apa yang dialami Yusuf, apa yang dialami Tuhan Yesus. Tapi mereka rela berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku itu nggak penting, asal Tuhan mau saya lakukan itu, saya akan lakukan. Itu komunikasi kita dengan Tuhan. Saya tahu ini nggak mudah, saudara. Berarti kita nggak boleh punya cita-cita dong, Kak? Boleh, tapi cita-cita kita harus selaras dengan cita-citanya Tuhan terhadap hidup kita. Makanya Rasul Paulus katakan, semuanya itu kuanggap sampah. Sampah. Komunikasi yang Tuhan inginkan dari kita adalah berjalan sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan. Pohon itu, ranting itu, apapun yang terjadi pada pohon itu mempengaruhi ranting. Betul gak, saudara? Karena dia menyatu dengan pohon. Begitu juga dengan hidup kita. Doa pribadi merupakan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara ingin memulai bagaimana komunikasi yang intim dengan Tuhan, bangunlah mulai dari doa pribadi. Matius 6 ayat 6 dikatakan seperti, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Tidak ada hubungan yang paling intim di dunia melebihi hubungan suami istri. Hanya suami istri yang bodoh yang menjalin hubungan di tempat umum. Betul apa betul? Mereka akan bersembunyi, tidak ada yang lihat. Tapi itulah hubungan terintim dari sebuah pasangan. Begitu juga dengan Tuhan. Kapan saudara punya waktu berdua dengan Tuhan? Seperti hubungan suami istri. Menikmati Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Sampai satu titik kita tidak lagi punya keinginan kecuali aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan.
level kasih saya kepada istri saya yang tertinggi, ketika saya sudah tidak peduli lagi perasaan saya, tidak peduli lagi keinginan saya, yang ada dalam hati saya hanya ingin menyenangkan istri saya. Itu level komunikasi tingkat tinggi. Makanya seringkali ketika dia pingin sesuatu, walaupun dia belum ngomong, saya sudah bisa tahu. Saya sudah tahu. Boleh tanya istri saya. Saya tiba-tiba hari ini dia pingin martabak gitu ya, makan terang bulan. Gak tahu tiba-tiba hati saya ini kok, istri saya kok kayaknya pingin makan terang bulan. Bisa saya belikan itu. Bisa merasakan detak jantungnya dia, saudara. Masihkah saudara bisa merasakan detak jantungnya Tuhan? Masihkah saudara bisa merasakan apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Atau kita gak peduli, pokoknya Tuhan yang harus tahu keinginanku. Ini level komunikasi level 1 dan 2. Atau mungkin level 3 lah. Mari jalin hubungan yang intim. Berapa waktumu di hadapan Tuhan setiap hari? Oh saya lumayan Kak, tapi semua minta aja. Pernahkah saudara duduk kata Tuhan, apa sih maumu dalam hidupku? Apa sih maumu dalam rencanaku yang ini? Apa sih maumu dalam pekerjaanku ini? Apa sih maumu bagi anakku? Apa sih maumu bagi pelayananku? Apa sih maumu bagi semua keinginan-keinginanku ini? Apa sih maumu bagi uangku ini? Apa maumu? Kapan saudara lakukan itu? Atau saudara gak mau tahu dengan apa maunya Tuhan? Pokoknya Tuhan harus mengerti mauku. Kita egois. Egois. Saya percaya saudara tidak ada yang suka dengan orang yang egois, betul? Gak ada. 3 doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Paulus sudah praktekkan dan dia ajak jemaat. Apa sebenarnya permintaan Paulus kepada jemaat di Efesus? Buat jemaat di Efesus. Paulus tidak minta supaya jemaat Efesus kaya. Paulus tidak minta supaya jemaat Efesus menjadi orang-orang hebat, tidak. Ada 3 yang diminta Paulus kepada Tuhan. Ayat 16 tadi saya menarik, saudara. Perhatikan ini baik-baik. Saya suka ayat ini, saudara. Saya 16 bilang gini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Setiap orang mengingat kita, orang bersyukur atau tidak? Halo? Anak-anak, kalau orang tuamu mengingat engkau, apakah berkat Tuhan, terima kasih buat anakku ini? Atau Tuhan, kenapa sih anakku modelnya kayak gini? Ini perlu kita pertanyakan. Ketika orang-orang di sekitar kita mengingat kita, apakah mereka bersyukur atas keberadaan kita? Atau mereka, Tuhan kok orang ini modelnya kayak gini? Tapi orang-orang di Efesus, Rasul Paulus katakan, setiap aku ingat kamu, aku bersyukur kepada Tuhan. Berarti orang-orang di Efesus ini baik gak saudara? Baik, tapi endingnya nanti kalau saudara baca di Wahyu, Tuhan mencela jemaat di Efesus. Secara karakter mereka baik, tetapi mereka kehilangan kasih yang semula. Mereka terjebak kepada agamawi. Nanti baca di kitab Wahyu. Salah satu yang Tuhan tegur itu jemaat di Efesus. Justru yang Tuhan puji di kitab Wahyu itu cuma 1. Kalau saya tidak salah, jemaat di Smyrna itu jemaat yang kecil dan miskin. Tuhan puji mereka. Tetapi jemaat-jemaat yang lain di Filipi, di Laodikia, di Efesus, Tuhan cela mereka. Padahal mereka orang-orang yang diberkati. Rasul Paulus senang melihat jemaat ini karena karakternya bagus. Mereka diberkati. Tetapi ujungnya nanti di kitab Wahyu saudara baca, Tuhan celah mereka. Jangan sampai kita dicela oleh Tuhan. Kalau di hadapan manusia aja kita masih dicela karena karakter kita gak memenuhi standar, apalagi di hadapan Tuhan. Efesus yang sudah dibanggakan Paulus saja masih dicela Tuhan. Aku tidak berhenti mengucap syukur kepada karena kamu, kata Rasul Paulus.
dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ketika orang mengingat kita, apakah mereka berdoa buat kita? Atau setiap orang mengingat kita, orang mengutukin kita? Ini pertanyaan, saudara. Apa yang diminta Rasul Paulus kepada Tuhan tentang jemaat di Efesus, saudara? Pengenalan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tidak ada hal yang terpenting dalam hidup kita melebihi pengenalan akan Tuhan. Kitab Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaranku, maka aku melupakan anak-anakmu. Sejauh mana kita rindu mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Lewat firman. Lewat firman. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Lewat persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberitahu bagaimana caranya kita mengenal Tuhan. Lewat peristiwa. Ketika kita meresponi setiap peristiwa dengan benar dari cara pandangnya Tuhan, engkau semakin mengenal Tuhan. Tapi kalau engkau meresponi setiap permasalahan dengan cara yang salah, engkau tidak akan pernah mengenal Tuhan. Makanya respon itu penting. Ketika engkau dikecewakan, responmu bagaimana? Ketika engkau dikhianati, responmu bagaimana? Ketika engkau rugi, bagaimana responmu? Ketika engkau diperlakukan tidak adil, ketika engkau direndahkan, bagaimana responmu? Respon kita yang benar akan membukakan mata kita semakin mengenal Tuhan. Tetapi semakin kita merespon salah, engkau akan semakin sulit mengenal Tuhan. Ayub baru bisa mengenal Tuhan ketika dia mengalami penderitaan yang sangat berat dan dia merespon dengan benar. Baru dia katakan, dulu dari orang saja saya mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Pergumulan itu seringkali Tuhan izinkan supaya kita mengenal Tuhan. Kapan kita bisa mengenal Dia sebagai Jehovah Jireh yang mencukupi segala kebutuhan kita ketika engkau kekurangan? Kapan kita mengenal Dia sebagai Yehova Shalom, Yehova damai, Allah damai sejahtera, saat engkau dikhianati, saat engkau difitnah, saat engkau direndahkan? Kapan kita mengenal Dia sebagai Allah penyembuh, saat engkau sakit? Jadi respon kita itu sangat penting, saudara. Saya kalau lihat orang responnya selalu salah, udah orang ini udahlah, pasti susah untuk diarahkan. Pasti susah, sakarape dewe, gak bisa diharapkan. Sampai dia merespon dengan benar, baru dia bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Rasul Paulus yang dia minta Tuhan bawa jemaat ini untuk mengenal Tuhan. Biar komunikasi dengan Tuhan itu, komunikasi kita dengan Tuhan itu semakin membawa kita mengenal Tuhan. Bukan komunikasi dengan Tuhan bukan supaya semua masalah kita beres, bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita kaya, supaya semua keinginan kita tercapai. Bukan itu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi supaya kita mengenal Dia. Oh, begini tuh cara kerjanya Tuhan. Oh, ini tuh maunya Tuhan. Oh, harus begini tuh Tuhan. Sejauh mana saudara rindu mengenal Tuhan? Sejauh mana? Atau saudara gak mau tahu Tuhan itu kayak apa? Yang penting saya aman, yang penting saya kaya, yang penting masalahku selesai. Saya mau kasih tahu, satu saat ketika masa penghakiman, engkau tidak bisa mengenal Tuhan. Kau kaget melihat Tuhan. Kaget melihat Tuhan. Tapi kak, saya masih diberkati kok. Jangan salah saudara. Orang Israel itu tiap hari mengalami mujizat di padang gurun, tapi Tuhan tolak mereka. Jangan terpesona dengan mujizat. Itu bisa jadi jebakan iblis. Tapi pengenalan akan Tuhan itulah yang menjadi terpenting dalam hidup kita.
Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Yang kedua, mengerti pengharapan dalam panggilannya. Apa sebenarnya tujuan dari kekristenan itu? Kemuliaan kekal, bukan di dunia, saudara. Dan supaya ia menjadikan matamu terang. Mata itu jendela kehidupan. Hati-hati dengan mata kita, saudara. Kalau saudara terlalu cinta dunia, terlalu cinta uang, matamu akan dibutakan oleh uang, sehingga engkau tidak bisa melihat kehidupan di balik kematian. Fokus kita hanya kehidupan di dunia ini. Ketika fokusmu kehidupan hanya di dunia ini, kau tidak akan berani menghadap Kristus nanti di kekekalan. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara tahu, penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di kekekalan. Kesenangan di dunia ini karena dosa tidak sebanding dengan penderitaan di kekekalan. Mintalah kepada Tuhan mata hati yang terang, sehingga kita bisa mengerti apa sebenarnya panggilan kita dalam Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita di kekekalan. Jadi fokus kita bukan lagi dunia, kekekalan. Itu yang membuat kenapa murid-murid mereka rela mati disalibkan, mereka mati diseret oleh kuda, mereka mati di penjara, mereka mati dibunuh. Gak penting dunia bagi mereka, karena mereka lihat ada kemuliaan yang Tuhan sediakan di kekekalan. Itu yang membuat mereka tetap bersyukur. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka kuat menghadapi penderitaan, mereka tidak cengeng. Kita baru doa kita 2 tahun gak dijawab Tuhan, kita mulai ngambek sama Tuhan. Baru kita diperlakukan, cuma difitnah dikit aja kita sudah ngomel, sudah rasanya pingin menghajar. Saudaraku, apa fokus hidupmu? Minta Tuhan buka mataku untuk melihat apa yang Tuhan sediakan bagiku di kekekalan, sehingga aku mampu menghadapi semua pergumulan, kesusahan, penderitaan, penganiayaan yang ada di dunia ini. Yang terakhir, mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan di sorga. Kalau Yesus diberikan kemampuan untuk bangkit dari kematian, kuasa kebangkitan Kristus, itu yang menjadi pengharapan kita, saudara. Kalau kematian dia sudah kalahkan, dia bisa menang dari kematian. Harusnya kita bisa menang dari dosa kita. Kita menang dari kelemahan-kelemahan kita, karena kita bersatu dengan Kristus. Menang atas kesombongan kita, menang atas keangkuhan kita, menang atas iri hati kita, menang atas sakit hati dan kebencian kita. Karena Kristus sudah menangkan semuanya itu. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang menang. Sudahkah kuasa kebangkitan Kristus itu kita alami dalam hidup kita? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar ini yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, yang kita minta adalah untuk mengenal dia dengan benar, mengerti pengharapan dalam panggilannya, sehingga tantangan, kesulitan, kekecewaan yang ada di dunia ini bukan lagi menjadi masalah bagi kita. Bukan lagi menjadi masalah. Dan kita mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Gak ada alasan untuk kita untuk saya masih kepahitan, saya masih benci, saya masih iri hati. Berarti engkau kalah, saudara. Kita harus menang atas setiap kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Baru kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, dan kita akan disegarkan, saudara. Komunikasi yang baik dengan Tuhan
yang membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, mengerti pengharapan dalam panggilannya, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, akan membawa kita kepada kesegaran, karena kita tahu ada Tuhan yang penuh kuasa bersama dengan kita. Jadi gak ada lagi bersungut-sungut, gak ada lagi kecewa, gak ada lagi kepahitan, tapi kita fokus untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Main musik, maju ke depan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kita bangkit berdiri yuk. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau lebih besar dari segalanya, dari segala kelemahan-kelemahan kami, bahwa kami mengalami Kau. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, izinkan Tuhan memulihkan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih, yang besar dari segala kelemahanmu, dari segala dosamu. Ya Tuhan, pulihkan hidup. Saudara, mungkin selama ini bagimu komunikasi dengan Tuhan itu tidaklah begitu penting, atau engkau berkomunikasi dengan Tuhan hanya sekedar basa-basi, atau hanya sekedar mengungkapkan fakta hidupmu kepada Tuhan, atau lebih tinggi kau sekedar Tuhan ingin tahu kehendakmu, keinginanmu, dan kau suka berdebat dengan Tuhan. Kau gak mau tahu apa keinginan Tuhan dalam hidupmu. Kau gak mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu yang membuat kita capek. Itu yang membuat kita kecewa. Itu yang membuat kita marah. Itu yang membuat kita tidak mengalami kesegaran, sehingga tidak ada sukacita. Tuhan mau jalin hubungan dengan kita dengan bahasa cinta. Tuhan sudah mengasihi kita. Moga kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup. Jangan sembunyikan dirimu dariku. Buat aku mengenal Engkau dengan benar. Jangan sembunyikan rencanamu dariku. Jangan sembunyikan kehendakmu dariku. Bahkan untuk mengalami kuasa kebangkitanmu, mengerti kehendakmu, jalan dalam kehendakmu. Adakah saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau berhenti dengan diriku. Aku mau berhenti dengan segala ambisi, kedaginganku, keinginanku, hawa nafsuku. Biar kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Kalau engkau ada di tempat ini yang mau berkata seperti itu, letakkan tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi engkau. Dan kau akan melihat bagaimana sukacita sorga itu memenuhi hidup. Kau melihat tidak ada lagi yang bisa menggantikan sukacitamu. Tidak ada lagi yang menghalangi kau bertumbuh dalam Tuhan. Bapa, kau lihat setiap tangan-tangan anakmu Tuhan yang rindu berkata, hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Lihat kerinduan mereka Tuhan.
Buka mata kami untuk melihat kehadiran-Mu. Mampukan kami merasakan kehadiran-Mu, mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Buka selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Lepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala belenggu dosa, segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Lepaskan kami dari segala tipu muslihat iblis. Roh Kudus, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran, yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur, pulihkan umat-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Rencana-Mu Engkau akan genapi atas Indonesia, bangsa yang besar ini. Ampuni bangsa ini Tuhan, sekiranya bangsa ini memberontak kepada Tuhan. Ampuni penduduk bangsa ini, sekiranya bangsa ini tidak mau percaya kepada Engkau. Selikan mata rohani bangsa ini untuk bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus. Bangsa ini menyembah Yesus. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan Indonesia. Hanya Yesus satu-satunya jawaban atas Indonesia. Tolong bangsa ini, biar ada lawatan Tuhan, ada kebangunan rohani, ada pemulihan di bangsa ini Tuhan. Khususnya menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Tolong biar kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan tempatkan di bangsa ini. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, semua anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Tuhan, semua Tuhan, para menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW, pegawai BUMN, semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini Tuhan jamah. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Berkati Indonesia, pulihkan bangsa ini. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan menjadi perwakilan Tuhan. Seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, seperti Engkau memakai Yusuf, Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan di bangsa ini. Berkati Indonesia, berkati kota Tulungagung Tuhan. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, setiap orang yang menangani COVID, gugus tugas Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau tuntun mereka dengan hikmat. Jamah setiap orang yang ada di bangsa ini supaya mau taat kepada protokol kesehatan. Semua pasien COVID, Pak, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih-Mu, pulihkan, sembuhkan mereka. Terima kasih. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar firman yang sudah disampaikan itu bertumbuh, berakar dan berbuah, bahwa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap umat-Mu, pulihkan umat
umat-Mu, baik yang mengikuti ibadah onsite maupun ibadah online. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan mereka dimanapun mereka berada. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit hari ini, apapun sakit penyakit mereka, kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Lindungi kami sepanjang minggu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pakai setiap umat untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kami bersyukur, kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah Tuhan beserta semua keluarga besar mereka, anak cucu menantu. Lindungi mereka, jagai mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati-Mu. Bawa mereka masuk ke dalam rencana-Mu. Berkati hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Bawa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Lindungi mereka, berkati mereka, berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas permasalahannya. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Lindungi semua karyawannya Tuhan. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia selalu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat dari Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan kau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai terus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah online maupun ibadah onsite. Bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan dan misi, saudara bisa menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.